Hai guys, balik lagi di DMV bersama Mimin yang kurang kerjaan yang hobinya cuma nontonin donghua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin bakal bawain salah satu donghua terbaru yang juga rilis di bulan Oktober 2022 ini. Dimana donghua yang satu ini berjudul Fourth Millennium of Cultivation yang menceritakan kisah sosok Liao, dimana ia adalah seorang pengrajin jenius. Namun selama ini ia tidak mampu menembus kemacetan sebab rendahnya perkembangan pada kultivasinya. Namun tidak disangka, ia memperoleh 40.000 tahun kultivasi secara kebetulan. Hal ini membuat pengetahuan dan juga kekuatannya kini semakin terbuka. Akan tetapi, ia masih harus melewatkan ujian masuk pertama. Dalam menghadapi ujian itu, ia mendapatkan banyak dorongan dari teman-teman dan juga mentornya. Ia juga mengandalkan tekadnya untuk kembali mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam ujian masuk itu. Dan pada akhirnya berkat semua dukungan dan tekad dalam dirinya, ia berhasil memasuki sebuah universitas pilihan yang menuntun kisahnya dalam mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengrajin terkenal. Oke guys, nampaknya ini adalah sebuah cerita yang akan dapat memberikan motivasi bagi kita semua. Siap untuk menyaksikan pergolakan seorang Liao dalam mewujudkan impiannya? Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita kuy ke ceritanya. Sebagai awal yang memberikan kesan yang sangat menarik, kita diperlihatkan sebuah zaman yang nampak sangat modern disertai dengan alat-alat yang sangat canggih. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang tengah mengotak-atik sebuah mesin di tangannya dan mengeluarkan dua buah robot kecil. Robot-robot itu berlarian dengan cepat, kemudian masuk ke bagian dalam tanah yang sepertinya itu adalah sebuah jebakan. Sosok pria itu kemudian menggunakan kecanggihan teknologi miliknya. Ia nampak tengah mengincar sesuatu. Ketika ia menemukannya, ia menekan sebuah tombol dan tiba-tiba saja robot kecil yang masuk ke tanah tadi meledak di atas orang-orang yang tengah berlarian. Pria itu kemudian meluncur dengan mulus ke arah para pria yang tengah berlarian tadi. Dengan kemampuannya, ia melompat dan menendang wajah pria-pria itu, hingga salah seorang di antaranya sangat murka dan menyumpah serapahinya, sembari menyebutkan nama sosok pria yang memasang jebakan itu. Dan dari sini kita bisa tahu, itu adalah Liao, MC kita pada film ini. Liao melesat dengan sangat cepat, tanpa memperdulikan orang-orang di belakangnya. Akan tetapi, sesuatu yang nampak seperti robot yang sangat besar berlahan roboh di atasnya. Liao berusaha menghindari setiap bagian dari robot yang rusak itu, hingga ia nampak berteriak meminta tolong kepada sebuah robot yang tanpa basa-basi langsung menghampirinya dan menjauhkannya dari reruntuhan itu. Liao melayang di udara, di antara sesuatu lainnya yang nampak seperti robot besar yang memiliki tugas untuk membuang limbah. Liao melesat keluar dari kabut dan ia nampak mendeteksi sebuah benda dari limbah-limbah itu. Ketika ia menemukan benda tersebut, ia segera meraihnya dan tersenyum penuh kepuasan. Berikut beberapa saat, kita diperlihatkan sosok yang bernama Fei Long meluapkan kesalahannya kepada Liao, yang menurutnya pernyataannya selalu mencuri bisnisnya. Ia sangat marah hingga nampak sedikit mengancam Liao dengan mengatakan bahwa ia bukanlah vegetarian. Terdengar mengerikan guys. Akan tetapi hal itu tidak membuat Liao menampakkan ketakutan sedikit pun kepadanya. Liao kemudian melemparkan benda yang ia dapatkan sebelumnya ke arah Fei Long yang seketika membuatnya menghentikan kekesalannya. Liao menjelaskan, itu adalah salah satu otak naga yang dimurnikan oleh Sakte Qinlong dari model yang paling lanjut dan mampu memperhitungkan lebih dari 5.000 pikiran dalam satu detik. Dan meskipun terbakar, benda itu tidak akan rusak. Di sana juga MC kita ini sebenarnya sangat menghormati Fei Long. Liao kemudian berdiri di antara tumpukan limbah itu dan kembali berkata bahwa jika saja ia tidak ada ujian masuk, saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk mengembangkan akar spiritualnya. Lalu ia bertanya mengapa Fei Long tidak ikut keluar dan bertarung saja. Meskipun peluit akhir dibunyikan, lalu bertanya bagaimana tanggapan Fei Long. Fei Long nampak menimbang-nimbang dan seketika mengacukan jempolnya ke arah Liao.
Sembari mengatakan Liao si burung bangkai nampak lumayan di matanya. Dan tidak heran, ia adalah satu-satunya di zaman kota Chaoyang yang bisa diterima di SMP Chixiao nomor 2. Dengan lagak sombongnya, Pei Long mengatakan bahwa jika Liao berhasil diterima di 9 sekolah gabungan, maka hak itu tidak terlepas dari berkat bantuannya. Pei Long dan juga para bawahannya kemudian pergi setelah mendapatkan sesuatu yang nampak sangat menakjubkan itu. Selepas Pei Long pergi, Liao menghembuskan napas lega sembari terduduk mengatakan bahwa ia berikan kepada Pei Long adalah sesuatu yang sangat murah jika dibandingkan dengan sesuatu yang ada di tangannya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang kakek yang nampak tengah bersantai dengan banyak barang-barang canggih di sampingnya. Liao kemudian menghampiri kakek itu dan nampaknya memilih sesuatu benda sebelum akhirnya ia mendapat teguran dari kakek itu. Melihat bagaimana teguran itu disampaikan, mereka nampak sebagai dua orang yang saling mengenal jauh. Iya, itulah kebenarannya. Kakek itu adalah kakek dari Liao. Liao melemparkan sebuah benda yang membuat kakeknya langsung sumringah dan mencoba penggunaan benda itu. Kemudian memuji kehebatan dari Liao dengan mengatakan bahwa Liao benar-benar mewarisi keahlian pengrajin dari ayahnya dan meminta Liao untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya itu. Namun Liao menghembuskan napasnya sembari berjalan ke arah kakeknya. Ia mengatakan bahwa itu mudah saja. Tiba-tiba mesin sampah kuantum federasi terbang tepat di atas mereka. Liao bertanya-tanya sudah berapa kali mesin sampah itu dibuang. Ia berpikir hak itu akan membuatnya cepat kaya. Ia kemudian meminta bayaran kepada kakeknya atas barang yang ia berikan sebesar 9.000. Sementara sisanya ia berikan untuk nenek Wang. Karena ia tidak tahan melihatnya berdiri dan berlutut di papan cuci. Ketika Liao ingin melangkah, kakek Wang kembali memanggilnya. Ia mengatakan agar Liao tidak mengecewakan ayahnya yang telah pergi dan lebih fokus terhadap belajarnya untuk memasuki ujian. Dan jangan terus bermain dengan Pei Long untuk mengambil kapal sampah. Kakek Wang bahkan mengetahui bahwa Liao sedang membutuhkan uang untuk mengembangkan akar spiritualnya. Ia pun menawarkan kepada Liao bahwa ia memiliki uang pribadi dan jika Liao membutuhkannya, ia dapat memberikan uang itu. Liao dengan wajah tenang berusaha meyakinkan kakek Wang bahwa ia masih mampu mengatasi masalah itu. Ia mengatakan dengan agak sedikit bercanda agar kakek Wang tidak terlalu merasa khawatir atas dirinya. Ia juga mengatakan bahwa menjadi seorang pengrajin seperti ayahnya adalah impiannya. Akan tetapi, ketika Liao mulai melangkah jauh dari tempat kakek Wang berada, kakek Wang sedikit bermonolog, mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pengrajin. Liao harus memasuki 9 sekolah gabungan terlebih dahulu. Scene kemudian berpindah kembali memperlihatkan area pembuangan mesin sampah kuantum federasi. Terlihat pula MC kita yang kembali mengotak-atik alat modern di tangannya dan mengeluarkan sebuah cahaya kekuatan dari sana tepat mengenai seekor binatang buas. Seketika MC kita melihat segerombolan binatang berkepala dua dalam satu tubuh yang sama. Ia pun langsung mengejarnya, membelok di tikungan tebing yang tajam dengan sangat terampil. Sebuah strategi pencegatan tepat berada di hadapannya. Ia melompat dari tebing ke tebing hingga melayang di udara dan berakhir mendarat di atas tanah sembari menancapkan pedangnya. Para binatang itu sangat ganas, melolong seperti serigala, seperti sebuah auman yang menyatakan pergerakan. Seketika segerombolan binatang buas itu berlari ke arah MC kita. Tak tanggung-tanggung, MC kita dengan keberaniannya mengeluarkan sebuah perisai dan berlari menyerang sekawanan binatang buas itu. Dengan sangat cekatan ia memainkan pedangnya. Dari yang pada awalnya hanya satu pedang, ia langsung mengeluarkan pedang lainnya dan menebas binatang buas itu dengan 2 pedang. Di belakang MC kita, nampak kekuatan yang berputar seperti angin puting beliung. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan seseorang yang tengah melaporkan sesuatu keadaan tidak normal yang terdeteksi pada mesin di hadapannya. Seseorang lainnya menambahkan bahwa ada masalah dengan sistem ujian dan ia meminta untuk memeriksa hal itu. Scene kemudian memperlihatkan MC kita yang masih sibuk dengan usahanya untuk membatai semua binatang buas itu. Akan tetapi tiba-tiba lengannya tertahan oleh binatang buas itu. Tidak ingin menyerah dengan kemampuan mengrajinnya, sebuah strategi pembentukan alat yang cukup canggih terbentuk di pikirannya dan tampil dengan tepat di depan matanya. Ia kemudian menarik 2 benda dengan energi tangannya dan menyatukan keduanya.
Segera setelah itu, energi yang keluar dari kedua alat itu menyambar dua binatang buas di belakangnya seperti kilat dan memusnahkannya. Tidak berhenti di situ, ia kembali menggunakan alat itu, memasukkan sesuatu ke dalamnya dan sebuah kekuatan mengalir menuju sebuah mesin besar, yang kemudian dalam hitungan detik langsung mengeluarkan kekuatan yang cukup besar dan memusnahkan banyak binatang buas yang berlarian ke arahnya. Akan tetapi, nampak seperti serigala yang ingin membalas dendam, binatang buas lainnya langsung berdatangan dalam jumlah yang sangat besar. Sedikit membuat MC kita tercengang, namun sama sekali tidak menampakkan rasa takut di wajahnya. Sebuah perisai tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya dan membuat para binatang buas itu terhenti karena tidak mampu melewati perisai itu. Nampaknya perisai itu adalah pertanda berakhirnya ujian. Sesuatu kemudian terdengar seperti itu dari pihak penguji. Kini saatnya mengumumkan hasil ujian. Scene kemudian memperlihatkan sekumpulan orang yang mengikuti ujian tengah menanti pengumuman hasil ujian mereka. Dan berpindah memperlihatkan pihak pengawas ujian tengah mendeteksi situasi ujian. Nampaknya ada sedikit masalah pada gudang 2. Sedang energi telah mencapai nilai kritis dan pastinya orang yang ada di dalamnya akan berada dalam bahaya. Untuk itu mereka harus mengaktifkan tombol manual untuk membuka gudang 2 itu. Scene kemudian memperlihatkan situasi ramai para peserta ujian. Tiba-tiba salah seorang penguji menghampiri mesin gudang 2 dan mengotak-atik bagian mesinnya itu. Seketika sebuah pengumuman cukup mengejutkan para peserta lainnya, yakni kehadiran peringkat kedua dengan kemampuan bertarung 530 poin. Dia adalah MC kita, Liao. Dengan agak sempoyongan, Liao keluar dari gudang 2 dan langsung disambut oleh peserta lainnya. Selanjutnya, pengumuman hasil pemahaman dari ujian bertarung 9 sekolah gabungan. Setelah penggalian dari tingkat pengembangan akar spiritual dan skor pertempuran, jelas saja jika dalam hal ini posisi Liao terpaksa harus tergeser oleh peserta kelas kunci. Hasil ujian itu nampak mengecewakan para peserta kelas umum, karena 3 kali berturut-turut kelas kunci selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan. Sementara mereka seolah tidak pernah memiliki kesempatan atas posisi yang gemilang seperti itu. Dengan tampang lesu, MC kita pun melangkah keluar disusul oleh temannya. Temannya memberikan ia semangat, dan MC kita menjawab dengan mengatakan bahwa ia harus meningkatkan pembukaan akar spiritualnya menjadi 60%. Karena jika tidak, ia bahkan dapat dengan mudah dikalahkan oleh kelas kunci, meski hanya dengan 300 poin dalam ujian. Belum lagi untuk masuk ke 9 sekolah gabungan. Temannya pun menyambungi dengan cepat bahwa untuk itu ia harus meningkatkan 25% lagi, dan tentu hal itu cukup menguras biaya. Sesaat ketika MC kita dan temannya tengah membahas cara untuk meningkatkan akar spiritual, sekumpulan murid kelas kunci berjalan tepat di depan mereka. Segera temannya menarik MC kita yang tidak menyadari hal itu untuk menyingkir. Pada saat berpapasan, Lian Li nampak sedikit membalas tatapan dari MC kita sebelum sebuah pengumuman terdengar. MC kita menatap para murid kelas kunci itu. Temannya menyangka bahwa MC kita telah menatap si Jia Sui, karena ia adalah dewi sekolah dan keluarganya berteman baik dengan keluarga Lian Li. Scene kemudian berpindah ke sebuah outdoor yang cukup luas. Seluruh peserta tengah berkumpul di sana. Begitu juga dengan MC kita. Sebuah pengumuman terdengar bahwa ada 100 hari tersisa sebelum ujian masuk gabungan. Sedangkan para murid lain tengah memperbincangkan latihan untuk persiapan ujian itu. Liao tengah mengotak-atik sesuatu dan Lian Li nampak memperhatikannya. Di samping itu seseorang di podium mengatakan bahwa mereka tengah mengundang tamu spesial, yakni orang berbakat lulusan dari sekolah itu, bintang harapan dari federasi. Ia adalah Peng Hai. Sesuatu yang terbang di atas mereka kemudian mendarat. Di dalamnya seseorang Peng Hai yang jenius keluar dan membuat para murid bersorak untuknya. Ia adalah seseorang yang berhasil mengembangkan akar spiritualnya hingga 100% dalam waktu 12 tahun. Peng Hai memulai pidatonya. Ia bertanya kepada para peserta ujian hal yang membuatnya menjadi orang hebat saat ini baginya tidaklah mudah. Sebab harus memahami arti kemampuan sendiri. Tidak hanya sebatas meningkatkan akar spiritual dan bersekolah di sekolah elit itu. Peng Hai juga mengatakan bahwa ia akan memberikan latihan yang berat. Untuk itu ia menginginkan para peserta mengerti apa maksud dari kemampuan itu sendiri.
Semua peserta bertepuk tangan untuknya, termasuk juga MC kita yang nampak sangat kagum dengan Peng Hai. Ketika Peng Hai melangkah pergi dari podium, seseorang yang sebelumnya kembali mengumumkan pelatihan dibatasi hanya untuk para murid yang akar spiritualnya tidak berkembang melebihi 60% dan pendaftaran akan dimulai besok. Para murid kelas umum nampak kecewa dengan pembatasan itu. MC kita juga kemudian melihat ke arah Jasue yang berjalan keluar dari barisan. Ia mengikutinya ke sebuah ruangan yang penuh dengan alat-alat canggih. Sesuatu menarik perhatiannya. Ia pun meraih benda itu dan menyebutnya Guanling 7 jenis lebih dari 100 tahun. Sosok Jasue kemudian keluar dan mengatakan bahwa itu adalah barang peninggalan neneknya yang rusak beberapa tahun lalu. Dia berharap MC kita mampu memperbaikinya. Dengan kecerdasan MC kita mencoba memeriksa kerusakan pada Guanling itu. MC kita mengatakan bahwa ada masalah pada heatsinknya, sehingga menyebabkan peningkatannya tidak normal dalam suhu internal otak kristal selama pengoperasiannya. Penjelasan MC kita terhenti ketika Jasue mendekat dan menatap lekat sebuah gambar yang nampaknya dirinya dan juga neneknya muncul dari alat itu. Mereka pun memulai penawaran untuk biaya perbaikan alat itu. Tiba-tiba saja MC kita menyebutkan harganya. Jasue melakukan penekanan akar spiritual untuk memaksa harga. Dengan menahan rasa sakit, MC kita mengatakan bahwa harganya memang lebih tinggi. Akan tetapi ia memastikan bahwa tidak akan ada orang kedua yang bisa memperbaikinya. Dengan terpaksa Jasue menyerahkan otak kristal itu untuk diperbaiki oleh MC kita. Setelah Jasue melangkah pergi, MC kita bertekad suatu hari nanti ia akan meningkatkan akar spiritualnya. Shin kemudian memperlihatkan yang tengah berjalan sembari menghitung jumlah uang yang ia dapat dari usaha memperbaiki otak kristal tadi. Tiba-tiba saja seseorang memanggilnya. Ia adalah Lian Li, melangkah dengan wajah angkuhnya. Lian Li nampak tengah meremehkan MC kita. Tiba-tiba, Lian Li memukul tinju tepat mengenai MC kita. Tidak berhenti di situ, Lian Li kemudian kembali mencemooh MC kita dan mengatakan bahwa kelas umum hanyalah sampah. MC kita nampak menahan amarah juga rasa sakitnya. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan MC kita yang berjalan, sembari memorinya terus berputar pada sikap orang-orang yang meremehkannya. MC kita bertekad untuk menjadi Master Smith sejati dan memasukkan Lian Li ke dalam tempat sampah. Tanpa sengaja kemudian ia melihat seseorang tengah berdiri di jalur lalu lintas transportasi. Orang itu nampak berteriak, sedangkan MC kita bertanya-tanya apa yang orang itu lakukan di tempat berbahaya seperti itu. Seketika ia menyadari sebuah kereta nampak akan melintas di jalur itu. MC kita berulang kali berteriak agar orang itu menyingkir dari jalan itu. Akan tetapi, bukannya menyingkir, orang itu nampak mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat besar ke arah kereta yang melintas. MC kita nampak kebingungan, mencari-cari di mana sosok yang ia teriaki berada. Sebuah cahaya biru nampak mendekat ke arah MC kita. Tiba-tiba saja, sosok yang ia cari tepat berada di belakangnya. Bersama cahaya biru itu segera memasuki tubuh MC kita. Terdengar rintihan kesakitan dari MC kita yang disertai dengan kilatan cahaya biru di sekelilingi tubuhnya, sehingga membuatnya tak sadarkan diri dan jatuh pingsan. Seseorang memanggil MC kita. Ia adalah ayah dari Liao. MC kita pun terbangun di sebuah tempat yang dipenuhi dengan warna biru dan nampak sesuatu seperti kristal besar berterbangan di sekelilingnya. MC kita bertanya kepada ayahnya tempat apa itu sebenarnya, dan ayahnya pun menjawab itu adalah tempat spiritual Liao dan tempat kenangan masa kecilnya. Nampak ayah Liao tengah memberikan nasihat kepadanya. Ia mengatakan bakat saja tidak cukup. Ia harus rajin belajar dan masuk ke sekolah 9 gabungan untuk menjadi seorang pandai besi sejati. MC kita meneteskan air matanya, mengatakan bahwa ia sangat merindukan ayahnya. Ayahnya kemudian memberikan sebuah palu besi besar kepadanya. Si kita yang tanpa rasa curiga sedikit pun langsung menerima palu itu, dan seketika ia terjatuh bersama palu besar itu. Sesaat setelah itu, kenangannya di dunia spiritual itu hancur berantakan. Dengan penuh rasa bangga, sosok yang menyamar sebagai ayah Liao mengatakan bahwa kenangan miliknya selama 1000 tahun mengambil alih pikiran MC kita, dan jika proses itu selesai, maka MC kita akan melupakan dirinya sepenuhnya. Hingga terlihatlah sosok yang menipu MC kita. Ia adalah kakek tua yang sebelumnya merasuki tubuh MC kita, dan tujuannya adalah untuk merenggut tubuh MC kita sebagai tempat untuk rohnya. Tubuh MC kita terpenjara dengan batu-batu yang nampak sangat lancip, hingga scene berpindah memperlihatkan MC kita yang berada pada masa lalu kakek tua yang tadi.
MC kita nampak sangat kebingungan. Ia menatap sekelilingnya, berusaha mencari jawaban dari semua orang yang sibuk dengan palu besarnya. Ia menatap seseorang lainnya yang tengah memakan ikan yang nampaknya sangat tidak enak. Kemudian, terlihat seseorang yang seolah-olah mengawasi setiap pergerakan orang-orang yang memukul palu besi di sana. Sembari mengatakan mereka adalah sakti pandai besi terkuat di dunia prasejarah. Orang itu nampak sangat besar dengan sebuah gada besar di genggamannya. Sembari merendahkan orang-orang yang sedang ia awasi, ia berteriak dan memerintahkan orang-orang yang ia anggap sebagai tukang rendahan itu agar mempraktikkan teknik dasar dari sakti mereka. Kemudian metode jubah dan juga metode ikan paus sebagai langkah awal. Dengan tanpa ampun dan juga rasa kasihan sedikit pun ia meminta agar orang-orang itu melakukan pukulan palu sebanyak 10.000 kali. Selepas mengatakan itu, orang dengan gada besar ini melihat MC kita dan menyebutkannya sebagai Aoyeming. Nampak kemarahan tercetak di wajahnya. Ia langsung menegur MC kita. MC kita dengan wajah kebingungan mengatakan bahwa ia bukan Aoyeming. Namun tentu saja orang itu tidak akan percaya dengan ucapannya. Ia pun langsung memaksa MC kita untuk memakan ikan bau di hadapannya. Kini ikan bau itu berada di kedua tangannya, namun ia masih berkukuh bahwa ia bukan Aoyeming. Hingga seseorang yang menegurnya tadi menjadi marah dan langsung memukul gadanya ke arah ikan yang ada di antara ia dan juga MC kita. Shin kemudian memperlihatkan MC kita yang tengah berusaha membebaskan diri. Akan tetapi, kakek tua itu tetap bersikeras untuk mengambil alih tubuhnya. Hingga terpaksa MC kita harus memakan ikan batu itu. Dan sejarah kehidupan Aoyeming pun ditampilkan. Kisah hidup Aoyeming berasal dari tukang rendahan di sakti itu. Hingga hari demi hari bahkan tahun demi tahun ia akhirnya berhasil menjadi pandai besi nomor 1 di klan. Kemudian sosok Aoyeming mengimpasi iblis, penguasa Tai'ah, kemudian jatuh hingga membuat situasi menjadi mulai kritis. Sosok Aoyeming kemudian terpilih menjadi patriark ke-36 dari sakti itu. Ia memerlukan waktu hingga 3 tahun untuk membuat 10 senjata ilahi teratas yang mengejutkan dunia dan berhasil membantai klan iblis hingga rata dengan tanah. Sejak saat itulah, nama Aoyeming menyebar ke seluruh dunia. Sosok Aoyeming kemudian nampak tengah berjalan di tengah orang-orang yang sebelumnya berlatih dengan palu besarnya. Salah seorang dari mereka kemudian dengan hormat berbicara kepadanya bahwa tidak mungkin untuknya melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan mengambil resikonya sendiri. Namun Aoyeming berbalik ke arah seseorang yang berbicara dengannya. Ia menjawab bahwa harta karun dunia ia telah mempelajarinya dengan baik. Untuk itu tidak akan ada lagi penyesalan. Selama waktu itu, kuil hati akan selalu memilih suara yang memanggilnya. Dan sekarang, Lightning Scorching Arephonic telah terbentuk. Itu artinya, ia harus memeriksanya. Aoyeming nampak kukuh dengan keputusannya, sementara orang-orang di sana terus memohon agar ia tidak pergi. Namun tanpa memperdulikan orang-orang itu, ia tetap melangkah dan melakukan perjalanan ruang waktunya. Dan di sanalah ia sekarang. Tempat pertama kali ia bertemu dengan Liao MC kita. Ketika ia berusaha menyelamatkan Aoyeming, hal itulah yang ternyata juga menjadi bagian dari ingatan Aoyeming. Hingga berlahan, retakan terbentuk pada batu kristal yang mengurung MC kita di dalamnya. Aoyeming kembali berusaha menghapus jejak ingatan yang bisa menyadari Liao. Namun nampaknya hal itu tidak dapat menahan Liao yang terus terngiang di kepalanya. Kemudian terdengar suara dari MC kita yang tengah berusaha keras melepaskan diri dari kendali Aoyeming. Seketika segel di atas dirinya hancur dan ia segera berteriak marah kepada Aoyeming yang ingin mencuri roh dan juga tubuhnya. Ia melemparkan palu besinya ke arah akar spiritual Aoyeming. Hal itu membuat Aoyeming harus mundur. Namun terdengar dari kata-katanya, ia akan kembali berusaha mengalahkan Liao dan mengambil alih roh dan tubuhnya. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Liao yang terbangun dan benar seperti harapan Aoyeming. MC kita menganggap itu hanyalah sebuah mimpi yang aneh. Kemudian sebuah robot nampak terbang ke arahnya. Xiao Hei, begitulah MC kita memanggilnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tiba-tiba saja, ketika ia ingin berdiri, sesuatu seperti menekan akar spiritualnya. MC kita nampak kesakitan bahkan efeknya menghentikan air yang menetes. Seekor lalat nampak terbang hingga sebuah panggilan mengalihkannya. Itu adalah panggilan dari Jiasue yang mengingatkan MC kita pada kesepakatannya untuk memperbaiki otak kristalnya. Kemudian MC kita langsung bergegas mencari otak kristal itu. Ketika ia menemukannya,
Nampaknya ia bertanya kepada Xiao Ei, berapa kira-kira waktu yang diperlukan untuk memperbaiki benda itu. Xiao Ei menampilkan sebuah mesin waktu dan MC kita mulai memperbaiki otak kristal itu. MC kita berusaha untuk memfokuskan dirinya, dan benar saja, seperti yang ia pikirkan, kerusakan terjadi akibat radiator tahap kedua yang terlalu panas. Dengan kekuatan dan bakat mengrajinnya, ia pun mulai merangkai kembali bola kristal itu hingga mencapai performa yang cukup baik untuk digunakan. Dan MC kita berhasil memperbaikinya kurang dari 1 jam perkiraannya. Scene pun berpindah sesuai dengan arahan Jiasue, yakni di danau tersembunyi yang nampaknya sangat mewah. Di sana, Jiasue sudah menunggu MC kita. Ia pun langsung dipersilahkan masuk. MC kita nampak agak kaget terperangah sembari tak kagum-kagum melihat banyaknya makanan yang tersaji di ruangan megah itu. Seorang wanita kemudian menghampirinya dan memverifikasi tentang dirinya. MC kita kemudian menyerahkan bola kristal itu ke wanita itu untuk melanjutkannya diserahkan kepada Jiasue. Wanita yang sepertinya salah satu pelayan dari Jiasue kemudian menyerahkan sebuah kartu pembayaran transaksi ke MC kita. Dengan rasa takjub, ia menerima bayarannya. Yang lebih membuatnya terkejut lagi ialah bahwa sebuah makanan yang ada di sana ia bebas memakannya secara gratis. Tanpa basa-basi ia pun langsung mendekati makanan-makanan itu dan mencoba mencari sesuai dengan keinginannya. Kemudian MC kita memakan makanan di hadapannya dengan sangat lahap. Hingga orang-orang yang sepertinya bagian dari murid kelas kunci menatapnya dengan aneh. Namun MC kita tidak memperdulikan hal seperti itu sama sekali. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jiasue yang tengah terlibat perbincangan dengan Lian Li. Nampaknya Lian Li mencoba mempengaruhi Jiasue untuk tidak terlalu percaya dengan murid kelas umum. Yang tentunya orang yang ia maksud adalah MC kita, Liao. Di tengah-tengah perbincangan itu, pelayan yang sebelumnya menyambut MC kita memotong pembicaraan mereka dan menyerahkan barang yang tadinya diberikan oleh MC kita. Jiasue kemudian meminta kepada Lian Li untuk kembali ke tempatnya terlebih dahulu dengan alasan ia merasa lelah. Jiasue melangkah pergi meninggalkan Lian Li. Sementara itu Lian Li nampak sangat kesal dengan mengepalkan tangannya. Yen Xiao kemudian menghampiri Lian Li dan mencoba meyakinkan Lian Li bahwa Jiasue pasti akan menjadi miliknya. Yen Xiao juga mencoba merendahkan amarah Lian Li dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Serta tidak memasang wajah tidak menyenangkan seperti itu, mengingat besok adalah ulang tahun Yao Xiao. Ketika mereka memasuki ruangan, Lian Li melihat MC kita tengah menikmati makanannya. Ia pun segera menghampiri MC kita dengan tampang penuh kekesalan. Namun MC kita menyapanya, bahkan mengajak Lian Li untuk mencoba makanan itu juga. Akan tetapi Lian Li malah merendahkan MC kita dan menyebut MC kita adalah sampah dan tidak pantas berada di tempat itu. Masih dengan wajah tenang dan cerianya, MC kita menjawab bahkan ia berada di sana atas undangan dari Jiasue melalui sebuah kesepakatan. Mendengar jawaban dari MC kita, Lian Li semakin marah dan langsung menyerang MC kita. MC kita dengan wajah santainya menghindari serangan itu dan memasukkan sepotong ayam ke mulut Lian Li, hingga membuatnya terpeleset dan menghantam tembok sampai terjatuh ke lantai dengan seekor kepiting jatuh tepat mengenai wajahnya. Waduh guys, mimin salpok sama wajah Lian Li yang nampak menggemaskan dengan ayam di mulutnya. Meski raut wajahnya masih terlihat sangat kesal ya guys. Sementara itu MC kita nampak kebingungan dan bertanya kapan ia bisa sekuat itu. Jiasue langsung melangkah menghampiri Lian Li dan mencoba menahannya yang sudah sangat kesal. Ia mengingatkan Lian Li bahwa di sana ada reporter untuk berita utama Pogo Gossip. Lalu bagaimana jika sampai ayahnya mengetahui hal itu? Dengan terpaksa Lian Li mengakhiri perdebatannya itu. Namun sebelum pergi, masih sempat-sempatnya guys dia mencemooh MC kita dan kembali mengata-katainya sebagai sampah. MC kita menatap Lian Li yang berlalu setelah mencemoohnya. Yao Xiao pun memperkenalkan diri kepada MC kita. Namun sepertinya melihat niat buruk dari Yao Xiao, ia pun tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, Yao Xiao memberikannya sebuah kartu asuransi dan membuat MC kita nampak kebingungan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan MC kita yang tengah berjalan ke sebuah tempat yang nampak sepi. Di sana ia mengotak-atik sebuah mesin yang nampaknya menyediakan topeng. MC kita terlihat tengah memilah topeng yang tepat untuknya, dan setelah menemukannya, ia mengenakan topeng tersebut. Melangkah ke sebuah lift dengan tatapan tanpa ekspresi. MC kita memasuki lift itu bergerak dan film pun bersambung. Nah gimana guys, seru ndak ceritanya? Pasti seru dong.
Penasaran sama kelanjutannya? Kuy subscribe channel ini and nyalakan tombol notifikasinya. Mimin pamit undur diri dulu dan bye-bye.